Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelvin Ilhamdani dengan NIM F1E122158. Di sini saya akan memaparkan materi ujian akhir semester mata kuliah Sistem Operasi. Satu, fundamental sistem operasi. Pengertian sistem operasi. Definisi umum dari sistem operasi adalah sebuah perangkat lunak sistem yang mampu mengelola sumber daya atau resource dari software dan hardware agar dapat berjalan dengan baik serta memudahkan proses interaksi dengan pengguna atau user, atau biasa disebut brainware. Jika kita analogikan sederhana, hubungan antara operating system dengan komputer adalah seperti kendaraan bermotor dan bahan bakar, di mana tanpa adanya bahan bakar, tentu saja kendaraan bermotor tidak akan bisa berjalan dengan semestinya. Sama halnya dengan sistem operasi, di mana Anda tidak akan bisa menggunakan perangkat komputer apabila tidak adanya OS. Begitu juga sebaliknya. Apabila Anda mempunyai perangkat sistem dan tidak mempunyai komputer, maka menjadi tidak berguna. Konsep dasar sistem operasi. Secara umum, sistem operasi adalah software pada lapisan pertama yang ditaruh pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan. Sedangkan software-software lainnya dijalankan setelah sistem operasi berjalan. Dan sistem operasi akan melakukan layanan inti umum untuk software-software itu. Layanan inti umum tersebut seperti akses ke disk, manajemen memori, scheduling tasks, dan antarmuka user. Sehingga masing-masing software tidak perlu lagi melakukan tugas-tugas inti umum tersebut, karena dapat dilayani dan dilakukan oleh sistem operasi. Bagian kode yang melakukan tugas-tugas inti dan umum tersebut dinamakan dengan kernel, suatu sistem operasi. Sistem operasi berfungsi sebagai penghubung antara lapisan hardware dan lapisan software. Selain itu, sistem operasi komputer juga melakukan semua perintah-perintah penting dalam komputer, serta menjamin aplikasi-aplikasi yang berbeda. Fungsinya dapat berjalan lancar secara bersamaan tanpa hambatan. Sistem operasi komputer menjamin aplikasi perangkat lunak lainnya bisa memakai memori, melakukan input serta output terhadap peralatan lain, dan mempunyai akses kepada sistem file. Jika beberapa aplikasi berjalan secara bersamaan, maka sistem operasi komputer akan mengatur jadwal yang tepat. Sehingga sebisa mungkin semua proses pada komputer yang berjalan mendapatkan waktu yang cukup untuk menggunakan CPU dan tidak saling mengganggu dengan perangkat yang lain. Contoh-contoh dari sistem operasi komputer misalnya adalah Windows, Linux, Mac OS, dan lain-lain. Lanjut. 2. Manajemen proses. Manajemen proses sistem operasi. Proses adalah suatu entitas yang dinamis, mengandung sejumlah instruksi data, program counter, kumpulan register, serta stak yang berisi alamat memori. Proses juga dapat dikatakan sebagai program yang sedang dieksekusi, atau program aplikasi sistem operasi. Proses juga dapat dikatakan sebagai unit kerja terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi. Dengan demikian, sistem operasi mempunyai kegiatan yang sangat kompleks dalam mengolah seluruh sumber daya dan memberikan sistem operasi membutuhkan suatu manajemen proses. Istilah-istilah yang berhubung dengan sistem operasi. 1. Multiprogramming.
Suatu komputer dikatakan berkemampuan multiprogramming jika komputer tersebut mampu melaksanakan tugas atau menjalankan sejumlah program secara bersama-sama. Untuk itu, komputer memerlukan sistem operasi yang dapat mendukung komputer menjalankan tugasnya. Multiprogramming sistem operasi komputer yang dapat mendukung multiprogramming antara lain adalah MS Windows 3.0, Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows NT, Linux, dan OS 2. Multiprosesor. Kumpulan dari sejumlah mikroprosesor atau pemroses yang melaksanakan satu tugas. Dalam hal ini, sejumlah terminal komputer yang bersifat independen dapat melaksanakan tugas untuk menyelesaikan satu tugas. 3. Distributed processing atau computing. Manajemen banyak proses yang dapat dijalankan oleh sejumlah komputer tersebar atau terdistribusi. Sistem operasi yang menjalankan tugas distribusi antara lain Amoeba, Match, dan Linux. Lanjut. 3. Penjadwalan CPU. Pengertian penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah pemilihan proses dari antrian ready untuk dapat dieksekusi. Penjadwalan CPU merupakan konsep dari multiprogramming, di mana CPU digunakan secara bergantian untuk proses yang berbeda. Suatu proses terdiri dari dua siklus, yaitu burst I/O dan burst CPU, yang dilakukan bergantian hingga proses selesai. Penjadwalan CPU mungkin dijalankan ketika proses 1. Running ke waiting time. 2. Running ke ready state. 3. Waiting ke ready state. 4. Terminates. Proses 1 dan 4 adalah proses non-preemptive, di mana proses tersebut tidak bisa di-interrupt. Sedangkan 2 dan 3 adalah proses preemptive, di mana proses boleh di-interrupt. 2 macam penjadwalan CPU. 1. Penjadwalan preemptive. Penjadwalan preemptive mempunyai arti kemampuan sistem operasi untuk memberhentikan sementara proses yang sedang berjalan untuk memberi ruang kepada proses yang prioritasnya lebih tinggi. Penjadwalan ini bisa saja termasuk penjadwalan proses atau I/O. Penjadwalan preemptive memungkinkan sistem untuk lebih bisa menjamin bahwa setiap proses mendapat sebuah sela waktu operasi, dan juga membuat sistem lebih cepat merespon terhadap event dari luar. Contohnya seperti ada data yang masuk, yang membutuhkan reaksi cepat dari satu atau beberapa proses. Membuat penjadwalan yang preemptif mempunyai keuntungan, yaitu sistem lebih responsif daripada sistem yang memakai penjadwalan non-preemptif. 2. Penjadwalan non-preemptif. Penjadwalan non-preemptif ialah salah satu jenis penjadwalan di mana sistem operasi tidak pernah melakukan context switch dari proses yang sedang berjalan ke proses yang lain. Dengan kata lain, proses yang sedang berjalan tidak bisa di-interrupt. Lanjut. 4. Deadlock. Deadlock di sistem operasi. Deadlock adalah suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses untuk melepaskan sumber daya atau resource yang sedang dipakai. Mudahnya, ada proses A yang membutuhkan suatu resource, tetapi resource tersebut sedang dipakai oleh proses lain. Deadlock terjadi karena sebuah proses membutuhkan resource tertentu, tetapi resource tersebut sedang digunakan oleh proses lain. Padahal proses lain tersebut tidak akan melepaskan resource selama proses yang dilakukannya belum selesai. Ada 4 kondisi yang menyebabkan terjadinya deadlock, di mana seluruh kondisi tersebut harus terpenuhi. Kondisi tersebut adalah 1. Mutual exclusion. 2. Halt and wait. 3. No preemptive. 4. Circular wait. Lanjut ke yang terakhir. 5. Manajemen memori utama. Definisi memori manajemen. Memori manajemen adalah tindakan mengelola memori komputer. Kebutuhan utama manajemen memori adalah untuk menyediakan cara secara dinamis mengalokasikan bagian-bagian dari memori
untuk program atas permintaan mereka, dan membebaskan untuk digunakan kembali ketika tidak lagi diperlukan. Ini sangat penting untuk setiap sistem komputer canggih, di mana lebih dari satu proses mungkin berlangsung setiap saat. Fungsi memori manajemen. 1. Mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai. 2. Mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. 3. Mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. 4. Mengelola swapping atau pegging antara memori utama dan disk. Sekian paparan materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.